Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kaul Haq. Apa kabar kalian di rumah? Sehat-sehat ya pasti ya. Kakak kangen nih sama kalian, makanya kakak buat video pembelajaran ini biar kalian bisa belajar di rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kakak ingin membahas tentang pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana, dan keuntungan mekanis dari pesawat sederhana. Apa itu, Kak? Ayo kita bahas. Pesawat sederhana. Yang pertama pesawat sederhana nih. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat yang kecil. Bukan seperti itu. Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kerja atau usaha. Jadi pesawat sederhana ini fungsinya untuk membantu kerja manusia. Yang asalnya manusia kerja berat menjadi ringan. Pesawat sederhana ini seperti kalian lihat pada gambar loh. Ada pembuka botol, ada katrol untuk menimba air, sama ada bidang miring. Bidang miring itu ya, bidang miring untuk mempermudah dia mengangkat drum ke atas truk. Kita lanjut ke jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana ada bidang miring, ada tuas atau pengungkit, ada roda berporos, dan ada katrol. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah tuas. Tuas yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda keras seperti balok kayu atau logam besi yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Nah, tuas itu dibagi menjadi 3 golongan. 3. Tar dulu, sebelum itu kalian harus paham istilah-istilah dalam tuas. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah titik tumpu, yaitu tempat di mana si tuas ini atau batang ini bertumbuh. Yang kedua adalah titik beban. Titik beban itu di mana letak benda atau berat beban yang kita akan angkat nih, akan kita pindahkan. Yang ketiga adalah titik kuasa. Titik kuasa ini tempat di mana gaya atau usaha yang akan kita lakukan di situ tempatnya. Selanjutnya adalah lengan beban. Lengan beban itu jarak antara beban sampai ke titik tumpu. Selanjutnya ada lengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpu sampai ke kuasa kita. Habis itu ada beban. Beban itu ya benda yang akan kita angkat pastinya. Habis itu ada kuasa, yaitu tenaga kita. Kalian sudah paham tadi kan istilah-istilah dalam tuas? Dan kakak bilang bahwa tuas itu akan dibagi menjadi 3 golongan. Kenapa sih harus dibagi menjadi 3 golongan? Ayo kita lihat. Pertama kita akan bahas tuas golongan pertama. Tuas golongan pertama ini yaitu letak titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban, di tengah. Contoh paling gampangnya mungkin kalian pernah main jungkat-jungkit di taman bermain? Seperti itu golongan pertama, yaitu titik tumpunya ada di tengah, beban dan kuasanya ada di samping-samping kiri dan kanan. Lanjut ke tuas golongan kedua. Tuas golongan kedua ini titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh paling gampang apa ya? Pemecah kemiri. Kemirinya ada di tengah, beban kita. Titik tumpunya ada di pinggir, engselnya. Lalu kuasa kita, tangan kita. Itu contoh paling gampangnya. Lanjut ke tuas golongan ketiga. Tuas golongan ketiga ini gantian nih. Titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Bisa seperti itu ya? Bisa. Contoh paling gampang dan kalian temui sehari-hari adalah staples. Engselnya ada di pinggir, tangan kalian ada di tengah, lalu kertas atau apapun yang akan kalian staples ada di pinggir. Bapak. Sudah paham kan ketiga golongan tuas tersebut? Kalian bisa menghafal nggak dari 3 golongan tuas tersebut? Agak sulit ya. Kakak kasih tips untuk menghafal 3 golongan tersebut. Yang pertama kalian tinggal tulis kata TBK, tumpu beban kuasa. Untuk tuas golongan pertama, titik tumpunya ada di tengah. Untuk tuas golongan kedua, bebannya ada di tengah.
Dan untuk tuas golongan ketiga ada kuasanya ada di tengah. Nah, tinggal kalian tambahkan di samping-samping kirinya. Mudah kan cara menghafal 3 golongan tuas tersebut? Nah, kakak bilang bahwa tuas ini berfungsi untuk mengangkat atau mencongkel benda. Dan kalau kalian mau tahu seberapa besar tenaga yang kalian kerahkan atau usaha yang kalian kerahkan untuk mengangkat benda tersebut, dilihat dari rumus tuas ini. Lihat di gambar tersebut. Ada W, ada LB, ada LK, ada F, sama ada 3 titik A, O, dan B. Masih ingat kan tadi istilah-istilah dalam tuas? Di situ W adalah beban atau berat benda yang akan kita angkat. Di situ ada LB atau lengan beban. Terus ada O, titik O di situ adalah titik tumpu. Lalu ada LK, lengan kuasa, dan F, kuasa atau usaha yang akan kita lakukan. Titik A dan titik B mewakili A sebagai titik beban dan B sebagai titik kuasa atau tempat kita kuasa. Cara untuk menghitung berapa gaya yang akan kita keluarkan untuk mengangkat benda tersebut dirumuskan dengan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Setelah kalian lihat rumus tuas tadi, kawan bilang di awal bahwa pesawat sederhana akan memudahkan kerja manusia, yaitu yang asalnya kerjanya berat menjadi ringan. Kita tahu dari mana itu menjadi ringan atau menjadi mudah? Kita lihat dari keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini adalah perbandingan dari berat beban dan gaya yang kita keluarkan. Atau kalau dalam tuas kita bisa bandingkan dengan panjang lengan kuasa dibagi lengan beban. Semakin besar nilai keuntungan mekanis, maka semakin kecil usaha yang kita keluarkan. Maka usaha yang kita keluarkan menjadi mudah atau kecil. Kita lanjut ke bidang miring. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih jalan-jalan ke puncak? Kalau pernah, coba kalian perhatikan. Ketika kalian jalan ke puncak menggunakan mobil atau bis, kalian melalui jalan yang berliku-liku, memutar sampai ke puncak gunung. Kenapa nggak kita buat lurus aja, biar cepat sampai ke puncak? Akan kita bahas di bidang miring ini. Sebelum kita bahas tersebut, kalian harus tahu apa itu definisi dari bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan dengan kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap bidang datarnya. Contoh dari penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah skrup. Skrup itu jalannya berulir seperti jalannya ada di gunung. Selain skrup, ada juga pisau. Kamu hati-hati saat menggunakan pisau. Pisau itu benda tajam. Kalau kalian menggunakan pisau harus diawasi orang yang lebih dewasa. Dan penggunaannya nggak sembarangan loh. Coba kamu taruh lagi di dapur, ya. Oke, itu adik saya. Kita lanjut ke istilah-istilah dalam bidang miring. Di situ ada S, ada F, ada W, ada theta, dan ada H. Siapa mereka itu? Yang pertama kita bahas adalah S. S adalah panjang lintasan si bidang miring dari atas sampai bawah. Selanjutnya adalah ada W. W itu beban yang akan kita pindahkan dari bawah ke atas. Lalu ada theta. Theta adalah sudut yang dibentuk dari bidang miring. Sudut dari permukaan datarnya sampai ke bidang miring. Kita lanjut ke H. H itu adalah tinggi dari puncak bidang miringnya, dari permukaan datar ke puncak bidang miring. Selanjutnya ada F. F itu adalah gaya yang kita kerahkan untuk memindahkan beban dari bawah ke puncak bidang miring. Setelah kalian tahu istilah-istilah dalam bidang miring, kita akan bahas seberapa besar sih gaya yang kita keluarkan dalam memindahkan barang menggunakan pesawat sederhana bidang miring. Kita dapat tahu seberapa besar gaya yang kita keluarkan dari rumus bidang miring. Rumus bidang miring di situ ada F sama dengan W kali H dibagi S. W itu tadi beban dikali tinggi bidang miring dibagi panjang lintasan bidang miring. Setelah kalian mengetahui tentang rumus bidang miring, kakak di awal bilang bahwa bidang miring juga merupakan pesawat sederhana yang fungsinya untuk memudahkan kerja manusia. Jadi di bidang miring itu berlaku juga yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis di bidang miring ini didapat dari
panjang lintasan dibagi tinggi lintasan, atau berat beban dibagi gaya yang kita keluarkan. Sama seperti tuas bahwa keuntungan mekanis jika nilainya semakin besar, maka gaya yang kita keluarkan semakin ringan. Kita lanjut ke katrol. Selain tuas dan bidang miring, katrol juga merupakan pesawat sederhana. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda, dililit sutas tali, dan berputar pada porosnya. Katrol biasa digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat. Pernah nggak kalian menimba air di sumur? Kalau belum, mungkin kalian pernah lihat videonya kali. Kalau kalian pernah, berarti kalian pernah menggunakan katrol atau melihat katrol. Katrol dibagi menjadi 3 jenis. Katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Ayo kita bahas 3 jenis katrol tersebut. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di tempat yang tetap. Jadi pada saat katrol bekerja, dia tidak dapat berpindah tempat, berputar di porosnya. Seperti pesawat sederhana yang lain, katrol juga memiliki keuntungan mekanis. Pada katrol tetap ini, keuntungan mekanisnya 1. Jadi pada saat kita mengangkat beban menggunakan katrol mekanis, maka gaya yang kita kerahkan sama dengan berat bebannya. Oke, selanjutnya katrol bebas. Katrol bebas ini berlawanan dengan katrol tetap, yaitu porosnya tidak dipasang di tempat yang tetap. Atau si katrol bebas ini bisa bergerak bebas saat digunakan. Keuntungan mekanis dari katrol bebas ini adalah 2. Jadi pada saat kita menarik beban, gaya yang kita keluarkan merupakan setengah dari berat beban tersebut. Contoh katrol bebas di kehidupan sehari-hari itu ada pada alat pengangkat peti kemas di pelabuhan, atau kren-kren pada gedung pencakar langit, pembangunan gedung pencakar langit. Oke, selanjutnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang disatukan dalam satu sistem, seperti pada gambar. Cara mengetahui keuntungan mekanisnya adalah dengan menghitung jumlah tali yang digunakan dalam sistem katrol ini, atau menghitung banyak katrol yang digunakan. Semakin banyak katrol atau semakin banyak tali yang digunakan akan menentukan keuntungan mekanisnya. Semakin banyak berarti semakin ringan kuasa yang kita perlukan untuk mengangkat beban. Oke, kita lanjut ke jenis pesawat sederhana yang terakhir, yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan poros agar dia bisa berputar bersama-sama. Bedanya dengan katrol, roda berporos ini tidak memiliki tali. Contoh dari pesawat sederhana roda berporos ini adalah setir mobil atau roda pada sepeda kalian. Penjelasan tentang pesawat sederhana sudah kakak jelaskan tadi. Oke, sekarang kita sama-sama buka Al-Quran yuk, surat Al-Hadid ayat 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat tadi menjelaskan bahwa besi adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk membela agama Allah, memenuhi dan membantu kehidupan manusia. Masya Allah ya, Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini bisa bermanfaat bagi hambanya.
Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa ajak ayah, ibu, kakek, nenek, dan keluarga kalian di rumah untuk tonton ulang video ini dan kerjain tugas ini. Tugas LKPD ini sudah kita siapkan filenya, bisa di-download di link deskripsi. Pesan dari kakak, jaga kesehatan, cuci tangan yang baik dan benar, dan tetap di rumah bila tidak ada kepentingan. Kaul Haq pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.